Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi saya Rifayan Nugraha Semangkut. Nah, jadi di sini saya mau bahas, mau refleksikan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dai di perkuliahan kemarin, yaitu tentang conscious thinking. Nah, jadi conscious thinking ini itu menurut saya itu penting diterapkan nggak hanya dalam menangani masalah dalam metode numerik, namun juga penting dalam berbagai sisi lain kehidupan. Nah, jadi hal ini perlu dikembangkan dengan cara kita, yaitu dengan mengingat cara yang kepada yang maha kuasa. Nah, lalu untuk faktor utama dari consisting ini sendiri itu yaitu ada self aware, ada otak dan juga hati. Jadi otak ini berfungsi untuk agar kita lebih self aware dalam membuat keputusan, sehingga kita sadar akan eksistensi kita dan kita juga ingat kepada sang pencipta. Lalu ada hati, yang dimana hati ini agar kita lebih legowo dalam berpikir, karena masih ada yang lebih paham dari kita, dan ada juga maha kuasa di atas, dan sang maha kuasa di atas kita, sehingga kita lebih dekat sehingga kita ingat dengan beliau sama yang maha kuasa, dan sehingga kita diberikan hidayah saat menangani permasalahan yang kita hadapi. Jadi dalam menangani permasalahan ini, otak dan hati kita tentunya berperan besar dalam menghadapi permasalahan. Jadi untuk dalam menyelesaikan metode permasalahan di metode numerik ini, kita menggunakan cara salah satu itu iterasi, yang dimana kita melakukan beberapa kali perhitungan sehingga kita mendapatkan hasil yang dicari, atau walaupun tidak secara tidak dapat, ya paling tidak kita mendapatkan hasil yang mendekati, atau itu convergent. Nah, untuk untuk ini ya, harapannya dalam persoalan metode numerik ya secara conscious thinking. Sebelumnya di minggu sebelumnya di videonya juga kita udah dijelaskan cara waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki air ya, dengan menggunakan metode DAI5. Jadi untuk pertama kali kita meniatkan diri kita atas nama sang pencipta untuk mendapatkan waktu yang kita butuhkan dalam mencari yang dibutuhkan untuk tangki itu agar bisa kosong. Lalu setelah itu kita melakukan initial thinking dengan mencari tahu sifat-sifat permasalahannya, dan salah satu contohnya adalah dengan memberikan beberapa asumsi yang terkait dengan permasalahan itu, seperti tekanan air yang nggak berubah dan kecepatan airnya konstan, serta hal lain-lainnya. Jadi setelah beberapa asumsi kita idealisasikan permasalahannya, dan bahwa setelah kita idealisasikan permasalahannya, kita dapatkan bahwa densitasnya itu berbeda setiap waktu. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ke tahap instruction, di mana kita buat lagi gimana codingannya. Nah, jadi kayak dari pertemuan yang berdasarkan pertemuan minggu lalu pertemuan kemarin ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Dai itu kesadaran kita dalam berpikir ini, dan alat-alat yang ada di dalamnya, instrumen-instrumen yang ada itu, kita sebagai manusia dapat mempengaruhi dan menyebarkan pengaruh ke sesama kita, dan bagaimana pengaruhnya itu dan bagaimana itu pengaruh itu apakah baik atau tidak, ya itu tergantung bagaimana kita melakukannya bagaimana kita melakukannya itu dalam mempengaruhi satu sama lain. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.